Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, saya percaya pada pagi hari ini kita terus merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita terus mau menantikan menerima kuasa pengurapan daripada Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini kita teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita yang mau menyembah. Kita berikan hati kita yang memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita semua boleh bersama-sama bersaat teduh sebentar. Kita akan berdoa, kita bersyukur untuk pagi hari ini atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah di dalam kehidupan kami, hanya Engkau Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Engkau satu-satunya Yesus yang kami muliakan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap Allah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami boleh melangkahkan kaki kami menuju gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berikan hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dan biar kiranya Tuhan berkaryalah Engkau di dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami diberikan roh sukacita, kami diberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika kami datang, kami boleh diberikan kesembuhan. Ketika kami datang kepada Raja, kami boleh mendapatkan keteduhan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Ini setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu, karena Engkau tetap Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita nyatakan Dia Allah yang besar dan ajaib perbuatannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami.
hanya Engkau yang termulia Tuhan. Yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku, Yesus. Yesus
gereja tadi Tuhan, kami percaya hati kami sudah bersuka untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami terus siap untuk memberikan pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, boleh berikan sapaan yang manis samping kiri kanan, nyatakan hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri untuk meninggikan nama Tuhan. Hatiku bernyanyi
anak raja, maka Tuhan akan terus menyertai jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Mari kita terus menaikkan pujian kita nyatakan Tuhan sediakan. Haleluya. kuat untuk bangkit berdiri, amin.
mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biarlah ini yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Hidupi kebenaran.
berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Lebih lagi dari kesungguhan hati kita. Yes Tuhan, inilah suara hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengakui setiap kebenaran-Mu, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, atas hidupku ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh datang dengan kesungguhan hati kami. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama mempersembahkan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama mau mendengar setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kesempatan, untuk segala anugerah yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, menyerahkan diri kehidupan kami hanya ke dalam kuasa nama-Mu. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan berikan kekuatan untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara perkataan firman-Mu. Biar anugerah-Mu terus Tuhan, pewahyuan-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam pujian. Shalom. Semangat. Amin. Kita di dalam Tuhan harus tetap semangat. Apalagi kalau kita melihat sekarang kondisi dunia yang semakin tidak karuan, yang semakin banyak sekali tantangan. Kita harus semakin kuat. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kemarin dalam momen ibadah doa Sabtu, ketika kami berdoa, ketika kami Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, di situ saya mendapatkan satu hikmat. Selain ini hikmat dari Tuhan, ini juga merupakan evaluasi yang Tuhan ingin nyatakan. Tuhan memberikan teguran. Dia bertanya, ketika engkau datang ke tempat ini, apa yang sebenarnya engkau cari? Pada saat itu kami sedang memuji Tuhan. Pada saat itu kami sedang menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan pun tidak luput dari kesalahan.
Sehingga seringkali Tuhan akan memberikan teguran. Seringkali saya sendiri ketika saya masuk ke gereja, saya hanya pandang kanan kiri. Siapa ya yang datang ya? Banyak ya enggak ya yang datang ya dalam ibadah doa ini? Waduh, teman saya datang enggak ya? Ternyata dari hal yang sepele ini, itu memberikan teguran. Oh, untuk apa? Terkadang kita lupa fokus dengan Tuhan. Padahal ketika kita mau datang kepada Tuhan ke tempat ini, ya sudah, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, Tuhan berkata, mintalah kekuatan. Saya renungkan kenapa kok harus minta kekuatan. Nah Bapak Ibu, kita melihat kondisi dunia yang saat ini, ekonomi semakin buruk, peperangan di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Tuhan tidak menyuruh kita untuk meminta kemenangan, tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau minta kekuatan dari Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini, apapun yang terjadi di akhir zaman saat ini, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Ini yang dimau Tuhan. Pada pagi hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan, siap menghadapi akhir zaman. Bapak Ibu siap menghadapi akhir zaman? Amin. Siap pikul salib buat Tuhan? Amin. Kita harus mau, karena apa? Kita orang-orang percaya. Siap menghadapi akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Akhir zaman itu ya saat ini. Ini yang saat ini kita sedang alami. Kita melihat Israel di jalur Gaza, Palestina, peperangan di mana-mana. Jangan kita menganggap bahwa wah, Temanggung aman-aman saja. Ingat, semua itu nanti pasti akan menjalar. Tinggal tunggu waktunya saja. Karena apa? Inilah akhir zaman. Inilah situasi yang akan terjadi. Dan itu semua sudah dituliskan melalui firman yang sudah kita terima. Melalui Alkitab yang sering kita baca. Semua sudah dituliskan. Nah, kita akan baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Di situ saya sudah tuliskan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Di situ saya tuliskan, oleh karena namaku. Nah, kenapa kok saya memberikan tanda secara khusus dari kalimat oleh karena namaku? Kita nanti akan belajar bersama-sama. Akhir zaman itu jadi. Bahkan kalau kita baca dari perikop di pasal 24 ini, Tuhan Yesus pada saat itu dia berkata, ini hanyalah permulaan. Apa yang terjadi pada saat ini semua hanya permulaan. Berarti ke depannya akan ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Sehingga melalui permulaan yang dikatakan oleh Yesus sendiri ini, Tuhan sedang melatih kita untuk kita bisa bersiap diri. Sehingga apa? Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika dalam suasana ibadah doa, saya mendapatkan satu hikmat.
mintalah kekuatan dari Tuhan. Tapi seringkali kita hanya berfokus datang cari Tuhan untuk cari mujizat. Datang kepada Tuhan untuk cari berkat. Datang kepada Tuhan untuk mencari hal-hal yang baik saja. Tapi ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam persoalan, kita mulai undur dari Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sendiri sedang berada di Bukit Zaitun bersama para murid-murid pada saat itu. Para murid pada saat itu bertanya kepada Yesus, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda bahwa dunia itu sudah kesudahannya? Mereka bertanya kepada Yesus, karena apa? Mereka ingin tahu. Sehingga di dalam pasal yang ke-24 sampai 25 ini, Yesus sendiri menjelaskan kepada para murid pada saat itu. Para murid mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Mungkin dimanapun kita sudah seringkali mendengar tentang berita akhir zaman. Mungkin kita sudah seringkali melihat berita di mana-mana tentang kegemparan yang terjadi pada saat ini. Kata Yesus pada saat itu, ini hanya permulaan. Walaupun ini permulaan, tapi Tuhan mau kita untuk mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu harus siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Yesus, kita harus mau pikul salib. Siap untuk menderita, karena ini yang akan terjadi. Sehingga mintalah kekuatan, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Matius pasal 24, pada saat Yesus menjelaskan tentang berbagai tanda di akhir zaman, ternyata di situ tanda-tandanya adalah seperti peperangan. Hal ini sudah terjadi. Kita sudah melihat di mana-mana terjadi peperangan. Mungkin di tempat kita saja yang belum. Tapi ingat, suatu saat pasti akan terjadi. Peperangan di sini bukan terus berbicara hanya sekedar peperangan yang dahsyat, perang senjata. Nah. Tapi ketika saya merenungkan dari apa yang disampaikan oleh Matius, ternyata peperangan juga itu bisa terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan. Seperti perselisihan, seperti pertikaian, seperti apalagi permusuhan. Ini merupakan hal yang sepele. Tapi seringkali kita tidak sadar. Tanda akhir zaman, peperangan terjadi. Kemudian apa? Kelaparan. Kelaparan juga terjadi di mana-mana. Hal ini sudah kalau kita sering melihat berita, banyak kelaparan di mana-mana. Banyak manusia-manusia yang mereka kurang beruntung dari kita. Mungkin untuk makan sehari-hari saja berat. Ini salah satu tanda bahwa akan ada kelaparan di akhir zaman. Kemudian apalagi bencana alam. Bencana alam pun sudah terjadi di mana-mana. Kemudian penyesatan. Bahkan yang lebih parah, penganiayaan terhadap umat Tuhan. Penganiayaan terhadap umat Tuhan ini pun juga terjadi. Kalau kita melihat dari medsos, dari info kita, sudah banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang mereka mengadakan ibadah, tiba-tiba disuruh berhenti.
Mereka mau mendirikan tempat ibadah, tidak ada izin. Kita patut bersyukur. Sampai saat ini kita bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak di luar sana merindukan untuk mereka bisa beribadah. Tapi apa? Lawan mereka adalah dunia. Dunia yang semakin egois. Dunia yang semakin jahat. Dan kita percaya apapun yang dilakukan mereka, penganiayaan yang dilakukan mereka terhadap umat Tuhan, itu juga ada campur tangan iblis. Jadi jangan heran, ketika Tuhan mau bekerja untuk setiap kita, ketika Tuhan mau menolong kita, di situ pun iblis juga terus mencoba untuk mengganggu. Makanya kita perlu kekuatan yang datang dari Tuhan. Inilah akhir zaman. Tapi kita gak perlu takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita kemampuan untuk melewati segala sesuatu. Nah, ini yang perlu kita ingat selalu. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup orang percaya yang di dalam Tuhan akan selalu mudah. Tapi justru orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Kristus pasti akan mengalami seperti penolakan, tekanan, penganiayaan, dan juga penderitaan. Sehingga seperti apa yang saya tanyakan tadi, siap untuk pikul salib. Karena ini yang akan kita alami ketika kita mau ikut Tuhan. Kita melihat teladan Kristus. Perjalanan Yesus ketika dia mau melayani tidak semudah yang dibayangkan. Padahal kita tahu dia adalah Tuhan. Tapi kita melihat justru Yesus sendiri ketika dia mau melayani, dia banyak sekali mengalami penganiayaan. Dia banyak sekali mengalami penolakan. Dia juga menderita sampai pada akhirnya dia disalib. Kalau kita melihat apa sih pelanggaran Yesus? Tidak ada. Tapi Yesus mau tunduk dan taat. Dia mau tekun untuk menerima semuanya. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita orang percaya akan selalu mudah di dalam kehidupan kita. Tapi justru tantangannya akan kita hadapi. Hal ini terjadi karena ini adalah salah satu contoh dari gambaran kesetiaan kita kepada Tuhan. Tadi di dalam kalimat oleh karena namaku. Tadi di awal pembacaan firman, di situ saya tuliskan oleh karena namaku saya beri tanda khusus. Inilah wujud kesetiaan kita oleh karena nama Tuhan. Sehingga kita menderita. Sehingga kita banyak sekali mengalami tantangan. Tapi Tuhan Yesus itu setia. Kita pun juga harus setia. Jangan terus ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, kita mulai jauh dari Tuhan. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, di situ kuasa Tuhan akan semakin sempurna dalam hidup kita. Bahkan mujizatnya akan selalu dinyatakan dalam hidup kita, tanpa kita harus minta. Saya pernah dulu diberkati oleh rekan jemaat, oleh Pak Fran, berkata, jangan kita datang ke gereja mencari mujizat, tapi carilah Tuhan. Karena ketika kita mau cari Tuhan, kekuatan, berkat
anugerah itu akan mengiringi kita. Tapi kalau kita datang ke gereja sudah memiliki motivasi yang lain, ya kita tidak akan pernah mendapatkan. Karena apa? Yang kita cari bukan sumbernya, tapi hasilnya. Yang perlu kita cari itu adalah sumbernya. Kita setia kepada sumbernya, bukan setia kepada hasilnya. Kita harus setia kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat 2 ayat. Ini adalah salah satu ayat yang juga mendukung apa yang akan terjadi di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai yang ke-13. Di situ dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Ini yang terjadi di akhir zaman. Orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, kuncinya ketulusan, akan menderita aniaya. Bapak Ibu enggak boleh heran. Ini yang akan terjadi kalau kita mau ikut Tuhan. Tapi nanti suatu saat kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Ketika kita bisa sampai pada akhirnya. Di ayat 13, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ini yang terjadi ketika akhir zaman itu sudah berjalan. Orang yang jahat, dia akan semakin jahat ketika dia tidak mempunyai kesadaran untuk berubah. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Mungkin kita bukan termasuk nabi-nabi palsu, tapi ingat, kita punya lidah. Hati-hati dengan lidah kita. Jangan sampai apa yang kita keluarkan dari lidah kita itu menyesatkan orang lain. Kita harus waspada melalui kehidupan kita. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Sehingga jangan heran kalau seringkali kita mendengar banyak isu-isu, kita mendengar banyak fitnahan, kita banyak sekali mendengar berita-berita buruk. Jangan kaget. Ya karena ini akhir zaman, ini yang akan terjadi. Tinggal kita mau sadar dan waspada atau tidak. Ingat, kita ikut Tuhan itu bukan persoalan yang mudah-mudah yang akan kita terima. Tapi justru kita akan mengalami banyak sekali tantangan. Yohanes 16 ayat 33 di situ dikatakan, semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini janji Tuhan. Supaya kita beroleh damai sejahtera. Walaupun di tengah dunia yang semakin jahat, walaupun di tengah dunia yang semakin banyak sekali tipu muslihat, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau nempel Tuhan, kita akan tetap memperoleh yang namanya damai sejahtera. Apapun persoalan yang Bapak Ibu saat ini alami, segala pergumulan yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, taruh di bawah kaki Tuhan. Jangan terus kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi justru kita harus semakin rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Damai sejahtera itu melingkupi setiap hidup kita. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Kita seringkali mengalami penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu,
Aku telah mengalahkan dunia. Ini pernyataan dari Tuhan. Melalui apa kok Tuhan sampai berkata, aku telah mengalahkan dunia? Kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketika Tuhan mati atas kita, untuk kita semuanya, di situ Dia sedang mengalahkan dunia. Dia sedang membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Tidak lama kita sudah memperingati Paskah kematian Kristus, Pekan Pentakosta. Ini juga mengingatkan kepada setiap kita. Kita harus mau berubah. Jangan terus kita tetap sama. Tidak mau meninggalkan manusia lama kita. Tapi dari momen-momen yang kita lewati, sebenarnya kalau kita mau mengevaluasi diri, di situ Tuhan mau kita berubah. Di akhir yang semakin parah ini, di zaman yang semakin jahat ini, Tuhan mau mempersiapkan kita. Sebelum apa? Sebelum Tuhan itu datang kedua kali menjemput kita. Nah, dari 2 ayat tadi kita belajar bahwa jika hidup kita itu semakin benar, terkadang kita akan mengalami banyak sekali penolakan. Namun kesetiaan kepada Kristus lebih penting daripada penerimaan manusia. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Hidup kita semakin benar, pasti banyak sekali orang yang akan mencoba mengusir. Jangan heran. Semakin kita mau dekat dengan Tuhan, di situ pasti banyak musuh-musuh kita yang akan bermunculan. Tapi kuncinya, kita mau meresponi itu atau kita justru mau diam serahkan pada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal ini pun seringkali terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Dan saya pun juga seringkali mengalami hal ini. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau hidup benar di dalam Tuhan, di situ banyak sekali kami mengalami yang namanya penolakan. Kami banyak sekali mengalami yang namanya fitnahan. Tapi kalau kami sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan masih memikirkan hal-hal dunia, mungkin kami sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami sebagai hamba-hamba Tuhan belajar, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi biarlah Tuhan yang berperang atas kita. Bapak Ibu jangan takut. Tetap berjuang hidup dalam kebenaran. Karena kita punya Tuhan. Jangan khawatir. Ketika kita mau hidup benar, banyak sekali musuh-musuh kita yang akan bermunculan. Jangan khawatir, karena itu harus terjadi. Seperti teladan Yesus. Kalau kita melihat, kita merenungkan, Yesus tidak ada sedikit pun kesalahan ataupun pelanggaran. Tapi Yesus menderita. Inilah hamba-hamba Tuhan. Jangan lupa Tuhan selalu menyertai hidup kita semuanya. Tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tujuan supaya kita tetap dalam penderitaan di akhir zaman menjelang kedatangannya. Di situ saya tidak tuliskan supaya kita menang, enggak. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Hikmat Tuhan yang Tuhan berikan supaya apa? Kita itu minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi penderitaan di akhir zaman. Karena kita melihat
Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika mulai mengalami permasalahan, mereka undur dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Mungkin sampai mereka berpaling dari Tuhan. Dari situ kita bisa melihat orang-orang yang demikian, tentunya mereka hanya mencari hal-hal yang baik kepada Tuhan. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka mulai meninggalkan Tuhan yang hebat. Jangan sampai kita sedemikian rupa. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Matius 24 ayat yang ketiga sampai 14. Di dalam pasal ini, di situ dituliskan perikop tentang permulaan penderitaan. Ini mengarahkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini hanya permulaan. Ini belum kesudahan. Anggap saja permulaan yang terjadi pada saat ini itu merupakan latihan. Supaya apa? Supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat menghadapi akhir zaman? Hal yang pertama, senantiasa datang kepada Tuhan dengan penuh keintiman. Pasal 24 ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya. Kenapa di poin pertama ini saya tuliskan senantiasa datang kepada Tuhan dengan penuh keintiman? Kalimat di ayat yang ketiga dikatakan, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu murid-murid ingin intim dengan Tuhan. Mereka ingin lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Mereka tahu. Mereka merasa bahwa tanpa Tuhan mereka tidak punya kekuatan apapun. Demikian juga dengan kita. Tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah kita sombong ketika berkat itu dilimpahkan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita sedang aman-aman saja. Jangan kita sombong. Karena apa? Semua apa yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Makanya kita harus mau intim dengan Tuhan. Seperti para murid pada saat itu. Mereka mau datang kepada Tuhan tanpa ada gangguan dari orang lain. Mereka mau intim dengan Tuhan tanpa ada orang-orang yang mengganggu. Murid-murid datang di bawah kaki Tuhan. Ketika mereka datang, mereka bukan hanya sekedar datang, tapi mereka mau mendengar. Mereka membuka telinga mereka, membuka hati mereka. Untuk apa? Untuk Tuhan itu berbicara atas mereka. Begitu juga dengan kita semua yang ada di sini, termasuk saya. Saat ini kita sedang mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Supaya apa? Kita itu tetap kuat menghadapi zaman akhir. Menghadapi dunia yang semakin porak-poranda. Menghadapi keadaan dunia yang semakin kacau. Mungkin saat ini kita boleh tenang. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pandang Tuhan,
intimlah dengan Tuhan. Nah, dari kata keintiman, ada beberapa arti dilihat dari beberapa bahasa. Pertama, dari bahasa Ibrani dituliskan tentang yada. Ini mengacu tentang pengenalan Tuhan secara pribadi, bukan hanya tahu tentang Tuhan. Kalau kita ditanya, tahu tentang siapa Yesus, tahu. Tapi kalau kita ditanya, sudah kenalkah siapa Yesus? Seringkali kita belum benar-benar mengerti dan memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kita belum benar-benar mengenal siapa Yesus kita. Makanya kita perlu keintiman dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengerti apa yang dimau Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Kalau ditanya tentang tahu akan Tuhan, orang-orang saudara-saudara kita pun juga tahu. Siapa Yesus mereka tahu. Tapi mengenal belum tentu. Kita perlu dengan keintiman kita bisa mengenal pribadi lepas pribadi. Karena ketika mau mengenal, di situ kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian dilihat dari bahasa Yunani, ginosko. Ini memiliki pengertian bahwa memiliki hubungan yang dekat, akrab dan terus bertumbuh bersamanya. Jadi kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa lebih akrab dengan Tuhan. Dan kita bisa bertumbuh bersama Tuhan. Bukan hanya kita sekedar jadi jemaat biasa saja. Bukan hanya kita di tempat ini hanya duduk memuji Tuhan. Tapi kita harus bisa bertumbuh. Aplikasikan gambaran Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jadi batu sandungan bagi orang sekeliling kita. Mau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Datang terus kepada Tuhan. Berusaha mengenal lebih detail siapa Tuhan kita. Kemudian koinonia, dilihat dari bahasa Yunani juga. Ini berarti hidup dalam persekutuan, ketaatan, kasih dan komunikasi dengan Tuhan. Untuk membangun keintiman Tuhan, kita pun juga harus komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa komunikasi dengan Tuhan? Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan ketaatan kita, dengan kasih kita. Jangan terus kita mengabaikan hal-hal ini. Tuhan itu mau intim dengan kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Maukah kita intim dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Kita harus tahu terlebih dahulu siapa Tuhan kita. Bagaimana caranya? Ya dengan ibadah kita ini. Dengan keseharian kita ini berdoa, baca firman, memuji Tuhan. Ini kita sedang membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Inilah kita harus mau intim dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh keintiman. Dengan penuh kerendahan hati kita. Hal yang kedua, kita harus tetap waspada dan jangan sampai tersesat. Banyak sekali penyesatan-penyesatan itu sedang terjadi. Apalagi
seringkali kita tidak terasa. Banyak sekali kita seringkali ingin mendengar hal-hal yang baik. Tapi belum tentu hal-hal yang baik itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Seringkali ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, keras sedikit, kita mulai terusik. Kita hanya mencari berkat. Nah, tanpa kita sadari kali mengalami hal itu. Kita seringkali menemui hal itu. Hati-hati Bapak Ibu. Di akhir zaman ini kita harus tetap waspada. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bagaimana kita bisa waspada? Ya dasarnya dari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan tadi. Kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih bisa waspada. Nah, ciri-ciri orang yang mau waspada sampai akhirnya nanti berpegang teguh pada firman Tuhan. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, miliki keintiman dengan Tuhan. Kemudian dengan rendah hati mau diajar. Kemudian selalu waspada terhadap pengaruh dunia. Tetap tinggal dalam persekutuan yang benar dan tetap setia sampai akhir. Ini ciri-ciri orang yang mau waspada terhadap akhir zaman. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Ini adalah dasar yang harus kita pegang. Karena tanpa firman Tuhan pun kita tidak akan memahami apa kata hati Tuhan. Tanpa firman Tuhan pun kita tidak akan mengerti pengenalan akan Tuhan. Kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak akan pernah intim dengan Tuhan tanpa firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi lembutkanlah hati kita. Supaya apa? Tuhan itu bekerja atas kita. Hal yang ketiga, jangan ada kegelisahan dalam hatimu. Ini kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa kuat menghadapi akhir zaman. Matius 24 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini kata firman Tuhan, semua itu akan terjadi, tapi belum kesudahannya. Jadi jangan takut, jangan gelisah, jangan ada kegelisahan itu dalam hati kita. Kegelisahan bukan hanya akan mempengaruhi pikiran kita saja, tapi kerohanian kita juga bisa terpengaruhi. Hubungan dekat kita dengan Tuhan juga bisa mempengaruhi. Dan kehidupan sehari-hari kita. Ketika seseorang itu ada kegelisahan dalam hatinya, dirinya pasti akan penuh dengan kekhawatiran. Dirinya akan penuh dengan tanda tanya. Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu akan ada enggak sih? Karena apa? Hatinya sudah terkontaminasi dengan kegelisahan. Tapi justru kita harus berawas-awas. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Kegelisahan itu tidak mengintimidasi kita. Ketika seseorang terus hidup dalam kegelisahan, maka dampak yang akan terjadi, dirinya pasti akan kehilangan damai sejahtera. Imannya akan semakin lemah. Kemudian apalagi hidup penuh ketakutan dan sulit mendengar suara Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan.
bukan terus secara audible, tapi mendengar suara Tuhan bisa kita dapatkan melalui firman yang sering kita baca setiap hari. Ketika kita ada kegelisahan, di situ pasti kita tidak akan pernah tahu bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib. Karena apa? Kita sudah terfokus dulu dengan kegelisahan yang kita alami. Bahkan hidup kita akan penuh dengan ketakutan. Wah, besok gimana ya, besok gimana ya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini pasti seringkali mengalami hal ini. Tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan. Jangan kita takut. Seperti apa yang sudah terjadi, tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Saya saat ini hanya tinggal berdua. Dulu waktu ditinggal oleh ibu dan bapak, saya merasa, wah nanti ke depannya gimana ya? Siapa ya orang tuaku? Tapi Tuhan yang selalu menguatkan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Bahkan penghiburan kepada diri saya. Apapun yang saya alami, apapun yang saya rasakan pada saat ini, Tuhan tahu. Kuncinya apa? Ketika kita mengalami persoalan, kita punya lutut untuk kita sujud di hadapan Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Hal yang terakhir, kita harus tetap bertahan. Tekun berani kabarkan Injil. Bukan kabarkan berita buruk, tapi kita harus berani kabarkan Injil. Karena apa? Ini sudah akhir zaman. Saat ini kehidupan kita sudah di penghujung jalan. Saat ini hidup kita tinggal menanti kedatangan Tuhan. Saat ini hidup kita hanya menanti Tuhan itu menjemput kita. Kita harus tetap bertahan. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini yang Tuhan ingin katakan. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Jangan sampai imanmu gugur di tengah jalan. Jangan sampai iman Kristen kita, iman percaya kita luntur di tengah jalan. Karena kita mengalami banyak problem. Karena kita mengalami banyak sekali penderitaan. Jangan sampai kita itu jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita itu meninggalkan Tuhan. Ciri orang-orang yang mau tetap bertahan, dia pasti akan tetap setia dalam segala keadaan. Bukan hanya berbicara tentang keadaan yang baik, tapi segala keadaan. Kemudian apalagi? Ada kasih dalam dirinya. Bukan kejahatan yang ada dalam dirinya, tapi justru kasih. Kasih ini adalah dasar bagi setiap kehidupan orang percaya. Yesus sudah mengasihi kita. Apapun rupa kita, apapun bentuk kita, apapun karakter kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita pun juga harus sedemikian rupa. Terapkan kasih Tuhan itu bagi orang lain. Berbicara tentang kasih juga, ini dapat mendukung kita untuk kita berani mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil bukan terus harus kita temui orang, berbicara tentang firman Tuhan ini. Bisa seperti itu.
Tapi mengabarkan Injil pun juga bisa digambarkan dari cara hidup kita sehari-hari. Orang lain melihat, oh kayak kok ada Tuhan ya dalam hidupnya. Kayak kok bisa menjadi berkat ya buat aku. Ini merupakan cara kita untuk bisa mengabarkan Injil. Pancarkan gambaran Tuhan itu dalam diri kita. Jangan justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian apalagi orang-orang yang mau bertahan. Dia tidak akan malu mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya seringkali ketika diajak makan oleh Bapak Gembala, dimanapun itu tempatnya, saya melihat Bapak Gembala ketika sudah selesai makan, dia selalu berkata, haleluya. Padahal dari kata haleluya, orang pasti tahu, oh ini wong Kristen. Tapi dari hal demikian, orang lain tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak malu mengakui bahwa Yesus sebagai Juru Selamat. Kemudian yang terakhir, kekuatan kita bisa bertahan, kita bisa sampai akhir itu dengan apa? Kita tekun berdoa, baca firman dan beribadah. 3 pilar ini yang selalu kita dengarkan, yang selalu diajarkan di tempat ini. Karena apa? Ini penting supaya kita bisa tetap bertahan. Mari Bapak Ibu, semuanya yang ada di sini, inilah zaman akhir. Banyak sekali tanda-tanda yang sudah terjadi. Kita harus semakin siap. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin mengenal siapa Tuhan kita. Jangan kita terus pasif berdiam diri. Kita hidup tenang-tenang saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi justru di zaman akhir ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Biarlah kita merindukan Tuhan itu beracara dalam setiap kehidupan kita. Setiap waktu kita mau hidupi kebenaran Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena roh kita. Roh Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kita mau lebih lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu,
mengakui setiap kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, atas hidupku ku berserah, penuh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah, penuh Engkaulah Tuhan. Inilah seruan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Yes. Atas hidupku ku berserah, penuh Engkaulah Biarlah Engkau berbicara atas setiap kami. Biarlah kami boleh siapkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah, penuh berdaulat atas hidupku, ku berserah,
tidak boleh menyia-nyiakan waktu kami dengan hal-hal dunia yang tidak penting bagi kami Tuhan. Kami mulai melihat perkara-perkara yang di atas, kami mulai melihat perkara-perkara yang mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya di hari Pentakosta kemarin Tuhan sudah mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Berikan keberanian bagi setiap kami Tuhan untuk menjadi alat menginjili orang lain Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman hari ini menguatkan setiap kami bahwa kami harus lebih berawas-awas lagi akan kehidupan kami, lebih berhati-hati, kuat di dalam doa, dan kami terus mau membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau terus tambahkan pewahyuan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terakhir. Kita nyatakan hatiku penuh nyanyian. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk segala kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau pagi hari ini sudah memimpin setiap kami di dalam suasana ibadah. Biarlah untuk hari-hari kami boleh semakin mencari wajah-Mu. Kami boleh semakin memiliki kerinduan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau mengasihi. Berikan kami kesiapan untuk menghadapi zaman akhir ini ya Bapa. Biarlah kami boleh siapkan diri kami sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan kami selanjutnya. Bahkan Tuhan yang akan memimpin untuk segala pergumulan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Bapa. Biarlah Engkau hantar setiap kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Memberkati untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Bahkan memberkati untuk setiap anak-anak sekolah yang mereka masih belajar. Bahkan untuk setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih pada surga, terima kasih.
Kami juga menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan terus memberikan pemeliharaan. Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan. Bahkan apapun yang mereka alami, Tuhan yang akan sempurnakan. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Bahkan untuk setiap kami yang akan bepergian, Tuhan pimpin dan sertai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama juga akan menikmati setiap berkat jasmani yang sudah disediakan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan menjadi kesehatan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Berikan Engkau terus Tuhan, berikan berlipat kali ganda kembali kepada setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami membuka hati kami untuk kami boleh menerima berkat yang datang dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih.